Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, siang ini, kita berkunjung ke pengelolaan sampah atau sampah masyarakat. Masyarakat yang tidak peduli, sampahnya numpuk-numpuk, akhirnya sampah itu bertebaran kemana-mana dan berbau busuk. Tapi ada satu warga masyarakat yang begitu hebat dan begitu menyentuh kita, yaitu Bapak Parijo, dengan mempunyai 5 orang anak. Tapi beliau bisa menyekolahkan anaknya, mendidik anaknya, ada bahkan yang sudah tamat sarjana. Jadi di sini adalah salah satu nilai plus bagi kita, bagaimana pengelolaan sampah ini kalau kita kelola dengan benar dan profesional, mungkin akan menambahkan hasil dan pendapatan. Untuk itu kita ingin berbincang-bincang dengan beliau, dengan bapaknya yang saya datangi hari ini di kediamannya, yaitu Pak Parijo. Kita akan tahu bagaimana sejarahnya, bagaimana beliau bisa berkecimpung di pengelolaan sampah ini. Untuk itu kita temui beliau. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah ketemu Pak di sini. Nah, Bapak kan setiap hari ini mondar-mandir ngambil sampah dari masyarakat tanpa digaji, tanpa diberikan imbalan dengan masyarakat. Untuk itu kami masyarakat ingin tahu bagaimana sejarahnya Bapak bisa terlibat dalam hal pengelolaan sampah ini, Pak. Kalau dari sejarahnya tahun 2011 saya mulai mengingat di sisi tol itu sampah banyak, mau jalan aja susah. Jadi dari situlah kami awal mulanya sampah kita pilah-pilah, mana yang bisa diolah. Kebetulan tahun 2014 gabung sama Bank Sampah Induk Cicanang. Kayak ginilah kejadiannya, semua sampah itu ternyata bisa diolah. Tinggal lagi masyarakat sekarang ini belum memahami semuanya. Udah ada yang memahami, cuman belum ada yang memahami semua, karena memang ngatasi masyarakat itu kan susah. Orang milih buang ke paret, buang ke pinggir jalan. Itulah yang kita pikirkan, macam mana sampah ini bisa diolah dengan baik gitu. Terus ini kan setiap hari Bapak ngambil sampah ke masyarakat. Ya. Sudah itu Bapak pilah-pilahkan lah mana organik, non-organik dan sebagainya. Nah, setelah itu sampai saya lihat ini, tukarkan sampahmu dengan produk ini. Nah, ya, ini siapa sebetulnya yang mensponsori semua ini, Pak? Kalau produk-produk ini dari Unilever semua, Pak. Terutama dari Arta Jaya ke Unilever menyambungkan ke kami, kan gitu. Itu yang bisa kami tukarkan yang dari produk-produk Unilever semua, baik sabun, baik kecap, baik minyak, baik apa, pokoknya produk-produk dari Unilever itu semua ada. Cuman masyarakat pun juga belum paham itu gitu. Jadi himbauan Bapak lah dalam hal ini, bagaimana menurut Bapak dengan masyarakat ini biar tergugah hatinya untuk bagaimana sampah ini sebetulnya jangan dibuang bertaburan dan sebagainya. Apalah tanggapan Bapak untuk menghimbau masyarakat ini? Ya kalau untuk menghimbau masyarakat ya harus sabar lah. Harus dengan sopan, dengan apa kata kita buang, yang paling kita jangan buang sampah ke sini, tolong dipilah, antar ke rumah. Nanti hasilnya bisa ditabung, mau dikontani boleh, mau ditabung boleh, mau ditukarkan barang dari Unilever boleh, gitu aja. Kita tidak bosan-bosan kepada masyarakat supaya sampah itu bisa terrealisasi kayak gitu. Terus kalau masyarakat ini sebetulnya kan sudah dikasih arahan Bapak sudah lama ya kan. Terus masyarakatnya ini sekarang ada yang mau bergabung, tidak bergabung. Sekarang pertanyaan saya dan masalahnya, setiap hari Bapak ngambil dari lorong ke lorong ini, Pak, ya kan? Itu kan Bapak bawa kendaraan sendiri. Ya. Nah, bagaimana masyarakat membayar Bapak sementara Bapak tidak pernah ada bayaran dari pemerintah? Kalau bahasa Medannya itu kan Bapak padamu negeri lah ini. Ya. Nah, itu bagaimana? Kalau masalah itu, kalau yang mau buang sampah ke bank sampah ini, kami ngambil bukan kami paksakan harus bayar sekian, tidak. Saya ikhlas hati aja, nggak masalah. Yang penting mau ngumpulkan sampah supaya jangan dibuang ke jalan, ke pinggir jalan, ke paret. Nah itu aja. Itulah program-program kami yang di sini. Nah, ini sampah kan yang bisa didaur ulang sudah oke lah di rumah Bapak. Tapi yang tidak didaur ulang, di mana Bapak membuang sampah ini? Ini sementara kan sidunya kan nggak banyak kali saya bakar.
Tempat pembakarannya? di ladang sana. Nah, apa tanggapan Kepling, Lurah, dan bagaimana tanggapan dari pihak kecamatan? Apakah itu memang mau diangkut lagi atau gimana? Menurut Bapak pernah nggak koordinasi dengan pihak kecamatan atau kelurahan? Pernah, cuman sampai sekarang belum ada masih. Maksud saya minta becak. Itu kalau satu lingkungan itu paling nggak 2. Jadi begitu ada yang keliling langsung angkat sidunya ke TPS, ya kan. Nah, jadi kalau sekarang ini memang tetap saya olah sendiri, saya bakar, aku jadikan tanah. Nah, mana yang orang mau ngambil tanahnya silahkan, untuk nimbun, untuk itu gitu. Sekarang memang udah jadi tanah semua. Terus, dulu pernah ada mungkin dari mahasiswa UISU atau USU yang memberikan pengarahan masalah sampah ini, Pak. Realisasinya sama Bapak sampai sekarang apa itu? Belum ada, Pak. Dulu pernah sampah nggak boleh dibakar. Cuman saya minta solusinya macam mana supaya sampah ini bisa terrealisasi, bisa terangkut, bisa bersih. Tapi ternyata sekarang malah makin numpuk karena Mabar Hilir itu diserang sampah itu dari mulai Mabar Hulu di Gang Bahagia sana kemari, semua arahnya kemari. Jadi macam mana mau ngatasi sampah sekarang ini? Sepengetahuan saya, ini tadi ada buku-buku tabungan. Jadi kalau memang masyarakat yang pingin tahu bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana cara mendapatkan tabungan itu bagaimana, Pak? Calon daftarnya gampang. Misalnya dia cukup milah-milah sampah, sidunya bawa kemari, dibuang, biar saya yang buang. Yang bisa didaur ulang, silakan uangnya berapa ditabung, berapa hasilnya ditimbang, berapa nilai uangnya ditabung di situ gitu. Jadi penghasilannya itu tidak bisa dibayar kontan, Pak, ya, pakai tabungan. Ya silakan aja, mau diambil kontan nggak apa-apa. Oh. Mau ditabung boleh. Cuman sekarang ini kebanyakan ngambilnya kalau mau bayar sekolah, kalau mau puasa. Nah, pokoknya untuk keperluan hari-hari apa, kadang-kadang kan bayar sekolah. Oh, ditengok tabungan, oh iya ini bisa diambil, Pak, bisa ambil, bisa. Nah, ambil untuk bayar sekolah gitu. Kadang-kadang mau undangan. Ah, Wak mau ambil ini, Wak, ya, silakan ambil, orang buah hadiah kan. Terus yang sampah-sampah ini kan sudah ke sana lah, Iya. ke tukang pengumpulnya atau bank sampahnya. Iya. Jadi kalau kayak yang busuk-busuk nih, nasi busuk, kangkung busuk ini, apa yang dikelola di bank sampah ini, Pak? Kalau yang barang bisa busuk itu untuk kompos, campuran kompos sekarang ini masih ya. Karena kan kita bilang macam ini kan, ini bahan kompos, ini kan bahan kompos. Nah, itulah bisa dicampur sama nasi-nasi yang apa, sayur yang nggak habis bisa dicampur. Cuman caranya sayur yang udah dapat dicuci dulu baru bisa dicampurkan. Kalau nggak dicuci dulu nggak bisa. Karena bakteri-bakteri yang jahat itu nggak bisa menghancurkan ini. Jadi harapan Bapak lah, selain dari pemerintah dan kepada masyarakat, apa harapan Bapak dengan masyarakat dengan sampah ini? Ya, harapan saya kalau bisa di lingkungan diantaranya Mabar Hilir khususnya itu kalau bisa ya sampah ini terrealisasi semua. Ya saya mohon kepada perusahaan-perusahaan yang berdekatan dengan Mabar Hilir, tolonglah membantu pada masyarakat ini sendiri kan gitu. Jadi itulah keluh kesah susah payahnya Pak Marijo untuk bagaimana membersihkan lingkungan. Tapi beliau tidak bisa sendirian tanpa ada campur tangan kita seluruh masyarakat peduli, harus tahu bagaimana ditabung. Akhirnya sampah itu menjadikan rezeki. Contoh, beliau sudah menyampaikan mau undangan nggak ada uang karena dengan bank sampah itu akan menghasilkan uang. Jadi saudara-saudaraku yang dimanapun Anda berada, mungkin di kawasan Mabar Hilir, Pak Marijo ini adalah salah satu pahlawan sampah dalam hal ini. Jadi jangan sepelekan beliau dengan kondisinya begini, tapi beliau adalah menyelamatkan kita semua. Jadi sampah ini adalah musuh kita. Bagaimana sampah ini akhirnya akan menjadi hilang dari masyarakat, bukan berarti hilang tidak bermanfaat, tapi bermanfaat dikelola dengan profesional dengan tangannya Pak Marijo. Mudah-mudahan ketemu hari ini dengan beliau, masyarakat mengetahui semuanya, dan akhirnya masyarakat sadar dirinya bahwa sampah itu tidak bagus untuk dibuang begitu saja, tapi bermanfaat di tangannya Pak Marijo. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat, dan alhamdulillah kita berdoa
Mudah-mudahan Pak Parijo sehat selalu dan kuat, dan sampah di lingkungan kita makin bersih dan masyarakat yang makin peduli. Itu saja saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita tadi ketemu dengan Pak Parijo, pengumpul sampah atau bank sampah, kita ingin ketemu dengan orang yang menikmati dari hasil bank sampah ini. Makanya kita ketemu dengan Bang Sangka Harahap. Beliau kesehariannya menjaga warungnya di depan rumahnya, tapi bersih. Karena apa? Karena peduli sampah. Untuk itu kita temui beliau dan apa pendapat beliau masalah sampah ini. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Senang dengan abang ini yang peduli dengan sampah. Tadi Pak Parijo sudah bilang dengan kita, katanya itu Cok, ketemu dengan orang kita atau anggota kita yang telah tergabung di bank sampah ini. Menurut abang, masyarakat ini kan masih banyak ini yang nggak tahu nih masalah sampah. Iya, Nah, kalau menurut abang, apa manfaatnya setelah abang bergabung di bank sampah ini? Ya, manfaatnya ya terutama ya kebersihan lingkungan lah ya kan. Dulu kan sampah berserahan. Kadang kayak sampah-sampah kayak apa minuman itu kan. Sekarang kan bisa jadi duit dia, kita rajin ngapanya kumpul kan jadi duit. Jadi sampah-sampah yang selama ini kan nggak ada tempatnya, ditaruh di goni. Kadang Pak Parijo dibawa ke tempat sampah sana kan, baru dibakar sama dia. Itu kan jadikan pupuk. Jadi Bang, kalau abang menyetor sampah ke Mama Rejo, Nah, dibayar langsung atau ditabung? itu tergantung kita sendiri ya, mau ditabung atau bayar sendiri, tergantung pada diri masing-masing lah. Mau dibayar cash pun boleh, utang pun boleh, tabung pun boleh. Terakhir abang menerima dari bank sampah itu berapa rupiah, Pak? Baru-baru ini. Terakhirnya kalau nggak salah ya 400.000 lah, 400.000. Nah, kan bermanfaat ya kan Bang? Artinya sampah yang dulunya tidak bermanfaat, akhirnya kita punya uang 400.000. Apalagi kondisinya PPKM begini. Iya, iya. Yang kedua, tiba-tiba tenaga ada pula yang pesta. Nah, Dengan itu kita punya cadangan tabungan yang tidak Iya, disangka-sangka. Jadi himbauan abang kepada seluruh masyarakat, coba abang sampaikan. ya, himbauannya ya, yang pertama kita jagalah lingkungan ini ya supaya bersih ya kan. Yang kedua, manfaatkanlah sampah itu sebagai apa istilahnya, pendapatan kita masing-masing kan bisa. Terutama ya sampah inilah, jaga lingkungan lah, itu yang penting menurut saya pribadi lah ya. Ya, Oke, jadi itulah bagaimana Bang Saka Harahap ini berpeduli dengan sampah ini. Akhirnya beliau kadang-kadang mau undangan tapi sudah ada tabungannya di bank sampah yang dulunya tidak bermanfaat, akhirnya menjadi manfaat dan rezeki bagi keluarganya. Jadi harapan kita bersama, ayolah sama-sama kita peduli dengan sampah, karena bank sampahnya sudah ada dengan Pak Parijo. Hubungi beliau dan bagaimana solusinya nanti beliau akan memaparkannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saudara-saudara giat untuk menabung di bank sampah dan lingkungan kita lepas dari dengan sampah ini. Demikian saja, akhirnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, silakan Bang.